Bapak Ibu semua, pada kesempatan sore ini kita membincangkan sesuatu yang sangat serius ya, dan tadi Ustadz Ghazinuddin agak sulit saya sudah mengawali dengan hentakan-hentakan yang luar biasa kritis ya terhadap apa yang terjadi di negeri ini hari-hari ini. Dan apa yang sudah disampaikan tadi memberi gambaran sesungguhnya banyak juga pejabat negara kita ini yang kemudian menjadi sumber kegaduhan gitu ya. Nah ini yang sangat disayangkan. Mestinya pejabat itu kan menjadi payung untuk semua ya, menjadi rumah besar untuk semua. Jadi tidak kemudian mengatakan sesuatu yang pada akhirnya memicu kontraproduktif seperti yang kita saksikan beberapa hari ini. Nah, saya melihat apa yang terjadi selama hampir dua periode ya kepemimpinan Pak Presiden. Ini adalah bagian dari bagaimana pemerintah ini mengerem melaju Islam politik ya. Islam yang berwajah politik itu sebisa mungkin untuk dihilangkan gitu. Kalau Islam yang berwajah politik itu tetap tumbuh dan kemudian berkembang, ya tentu akan membahayakan. Ini dalam pikiran mereka ya. Sehingga yang saya lihat dengan misalnya dengan secarik kertas ya yang diteken oleh Pak Presiden untuk membubarkan HTI, lalu kemudian membubarkan FPI ya, itu adalah bagian dari tadi itu, bagian dari meminggirkan wajah politik, wajah Islam politik tadi, sehingga kemudian dalam bentuk tadi itu FPI, lalu kemudian HTI tadi tidak berkembang menjadi ancaman politik, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini itu memang dalam konteks menangkal atau mengcounter apa yang disebut dengan radikalisme, meskipun istilah ini juga debatable ya. Istilah radikalisme ini tentu saja istilah yang tidak genuine dari ayat Al-Quran ya. Kalau ayat Al-Quran istilah yang pas itu bukan radikalisme tapi ekstremisme gitu ya. Ekstremisme. Al-ghulu itu ekstremisme, ekstrim ya. La taghlu fi dinikum. Itu kan kata-kata itu lebih tepat kalau kita diminta untuk tidak ekstrim dalam beragama ya. Bersikap ekstrim itu artinya ya bersikap menafikan orang lain, menafikan kelompok lain, menganggap dirinya lebih benar daripada kelompok yang lain. Nah, yang dilakukan pemerintah hari-hari ini ya tadi itu seperti yang dikemukakan oleh Mas Ahmad tadi itu ya, dengan perspektif hukumnya. Dan ini memang berkaitan dengan Menteri Agama sebelumnya ya, Pak Faurozi, Jenderal Faurozi, yang selalu membicarakan soal isu-isu radikalisme ya. Dan kita bisa melihat ketakutan negara ini terhadap soal-soal radikalisme, terutama yang berwajah agama ya, yang bernuansa agama itu luar biasa. Terutama sejak era bom Bali yang pertama gitu, misalnya kita bisa lihat itu ya. Dan kemudian seiring dengan perkembangan bom Bali yang pertama itu, radikalisme dalam berbagai bentuknya ya, terpaksa mungkin istilah itu harus dipakai sebagai bagian dari fenomena sosial keagamaan di tengah-tengah kita ya. Itu terjadi di mana-mana. Ya, insiden radikalisme itu terjadi terus-menerus di tanah air ini, dan lalu kemudian membuat situasi tidak nyaman gitu ya. Nah, karena itu maka kemudian saya lihat pemerintah ini
menjadikan radikalisme itu sebagai ancaman utama ya, terutama radikalisme dalam bentuknya tadi itu yang berwajah atau bernuansa agama tadi itu. Nah karena itu kalau ada organisasi-organisasi keagamaan yang menampilkan wajah radikal dalam pengertian tidak toleran, tidak damai dengan kelompok lain, nah itu harus dipinggirkan, kalau bisa ditiadakan gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan ideologi radikal itu saya kira banyak sekali sudah dibahas itu ya dalam berbagai kesempatan. Tapi pada intinya mereka yang bisa disebut sebagai kelompok-kelompok yang itu adalah mereka yang selalu mengatakan he who is not with me is against me gitu ya. Jadi mereka yang tidak sepaham dengan saya, maka ia bukan kelompok saya, bahkan dikatakan against me, ia adalah musuh saya gitu ya. Nah, ikutan dari pemahaman ini adalah adanya klaim-klaim kebenaran itu yang semua kita harus juga memahami ya, kalau ada kelompok-kelompok yang memonopoli kebenaran, ya seperti yang tadi disinggung oleh Ustadz Ahmad tadi itu ya, ketika Kementerian Agama itu dimonopoli oleh satu kelompok, padahal Kementerian Agama itu dibiayai oleh negara ya, dan biaya negara itu oleh pajak kita semua, maka itu menjadi pernyataan yang sangat radikal ya dalam bahasa Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah itu ya Prof. Haidar Nasir. Tadi disinggung itu pernyataan-pernyataan yang sepenuhnya bernada radikalis ya. Lalu kemudian tadi ada istilah belum akil balik dan lain-lain ya. Nah ini tentu sangat disayangkan ya kalau ada klaim-klaim, ada monopoli seperti itu ya. Lalu kemudian menjadi kegaduhan yang luar biasa gitu ya. Nah tapi pada intinya menurut saya yang dilakukan pemerintah selama ini ya tadi itu ormas-ormas ya wajah agama yang punya dimensi politik ya, itu harus harus dipinggirkan ya, kalau bisa dihilangkan tadi itu ya. Dan dalam konteks itulah maka kemudian pemerintah mengambil kebijakan tadi membubarkan FPI, HTI dan lain-lain tadi itu ya. Nah saya ingin lanjutkan, ada satu definisi yang umum ya dikemukakan oleh Profesor Azumardi Azra di dalam satu tulisan yang sangat mencair ya di kolom yang pernah beliau tulis di Republika pada 2019 ya. Beliau mengatakan bahwa ormas-ormas yang dibubarkan itu dibubarkan karena ya dipandang atau dinilai membahayakan karena berwajah radikal tadi itu. Nah, apa kemudian radikal itu? Radikal itu dipahami oleh Azumardi Azra, Prof. Azra itu dengan 4 ciri ya, 4 ciri penting. Yang pertama adalah kalau ada orang atau kelompok yang anti NKRI, maka ia menjadi disebut sebagai radikal gitu ya, anti NKRI. Lalu kemudian anti Pancasila gitu ya. Lalu kemudian anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi empat karakter ini kalau ada orang atau kelompok atau organisasi yang berpandangan anti NKRI, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti Bhinneka Tunggal Ika atau salah satunya ya, maka ia kemudian digolongkan sebagai kelompok radikal. Dalam konteks itulah saya memahami mengapa kemudian teman-teman saudara-saudara kita yang berideologi transnasional ya, Islam transnasional HTI itu kemudian dibubarkan oleh pemerintah ya, karena dipandang tidak sejalan dengan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Meskipun kemudian ini tentu bisa dilihat dalam banyak perspektif ya, debatable ya, tetapi ya itulah yang sudah dilakukan ya, kebijakan politik yang diambil oleh negara ini. Nah, apakah itu kemudian menyelesaikan masalah? Tentu tidak menurut saya ya. Karena ideologi itu tidak bisa
dihilangkan dengan hanya secari kertas ya. Ideologi itu apalagi kalau kita bicara soal teori mana yang laten, mana yang manifest ya. Ideologi itu kan bisa sesuatu yang bersifat laten ya, bisa bergerak di bawah tanah itu ya. Karena itu kawan-kawan yang berideologi Islam transnasional apapun bentuknya itu terus bergerak, terus berjuang ya, dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa jadi suatu saat akan muncul kembali kalau situasinya memungkinkan gitu ya. Karena itu ya pada hemat saya apa yang dilakukan pemerintah tentu tidak bisa hanya sebatas mengeluarkan secari kertas ya. Tetapi harus mengajak mereka-mereka yang tadi itu diduga misalnya anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika itu diajak untuk berdialog ya, apa sesungguhnya yang dimau oleh teman-teman itu, oleh saudara-saudara kita itu ya. Mereka adalah warga bangsa kita semua juga ya. Mereka adalah bagian dari umat Islam juga. Nah ini harus diajak untuk bergerak ke dalam bingkai NKRI ya, di dalam bingkai Pancasila. Karena harus diakui Pancasila itu oleh the founding fathers kita itu kan menjadi semacam ini ya, semacam pathway ya, atau middle way gitu ya, jalan tengah gitu ya. Jalan tengah dari ekstremitas yang ada, jalan tengah dari ideologi yang ada gitu ya. Dan titik temunya ya Pancasila itu. Ormas-ormas besar di Indonesia ini juga terlibat dalam perumusan itu ya. Ada tulisan misalnya dari Abdul siapa yang juga orang Muhammadiyah ini ya. Profesor Abdul Noto, Sudarnoto Abdul Hakim ya, menulis misalnya dalam tulisan di Republika juga Ki Bagus Hatikusumo dan sila pertama Pancasila misalnya ya. Beliau ingin mengatakan bahwa perumusan Pancasila itu adalah bagian dari jasa besar umat Islam ya, bahkan menghilangkan 7 kata ya dalam sila pertama itu pengorbanan yang luar biasa dari umat Islam itu ya. Karena itu tidak boleh kemudian bangsa ini atau pemerintah ini lalu kemudian membenci Islam, itu enggak boleh. Karena negara ini dibangun oleh the founding fathers yang sebagian besarnya adalah elit Islam ya, yang tergabung di Muhammadiyah, NU dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu kemudian yang lain yang ingin saya sampaikan adalah tadi saya mengatakan bahwa Pancasila itu memang kemudian harus dipahami sebagai bagian dari titik temu pandangan ideologi berbagai elemen bangsa, baik nasionalis maupun religius gitu ya. Dan ini harus dirawat ini ya, karena kalau kita ini punya kecenderungan pada ideologi tertentu ya di dalam faksi-faksi dalam Islam itu, maka kita akan bisa belajar dari negara-negara Timur Tengah itu ya, yang mereka dulu kita lihat sebagai salah satu penopang peradaban dunia, sekarang ini luar biasa, mereka hancur lebur ya, Yaman, Tunisia, Syria, Irak ya. Luar biasa itu, dan kita harus jadikan itu semua sebagai pengalaman ya. Betapa penting kita bersepakat soal titik temu ideologi bangsa ini ya, yang terangkum dalam rumusan sila-sila dalam Pancasila itu ya. Jadi Pancasila itu sebagai jalan tengah, sebagai middle way ya, atau middle path ya, jalan tengah. Lalu kemudian Pancasila itu sejauh ini sukses menjadi perekat bagi negara yang sangat berbhinneka ini. Jadi ada semangat unity in diversity gitu ya. Kita bersatu dalam keragaman. Kalau istilah Pak Menteri Agama dulu, Prof. Abdul Mukhtiar itu mengatakan kita harus agree in disagreement gitu ya. Kita harus bersepakat dengan keragaman ini ya. Kita harus bersepakat dengan kesepakatan kita, dengan ketaksetujuan ya, artinya bersatu dalam keragaman ya, unity in diversity itu. Nah, ada harapan menggeser
program-program yang dilakukan oleh negara ini ya dalam kaitan dengan mengcounter radikalisme itu yang terkenal kan lewat program deradikalisasi itu ya. Mungkin Ustadz Ahmad tadi bisa nanti lebih banyak membincang ini ya, terutama dalam perspektif hukum ya. Jadi pemerintah ini kan mencanangkan program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, melalui BNPT itu ya. Saya pernah menulis di Kompas itu ya, supaya negara ini bergeser ya dari program deradikalisasi itu ke moderasi gitu ya. Ke wasatiyatul Islam dalam pengertian yang lebih islami ya. Dalam referensi yang banyak juga disebut moderasi itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita ya wasatiyah gitu ya, Islam wasatiyah. Dan ini penting sekali. Misalnya kawan-kawan HTI bagaimana Islam politik itu sesungguhnya yang diidealkan oleh mereka ya. Saya juga masih belum bisa memahami betul ya bagaimana konteks Islam khilafah dalam bingkai NKRI dan Pancasila atau Pancasila dan NKRI itu ya harus ditegakkan, harus diwujudkan gitu ya. Ketika negara bangsa itu batas-batasnya itu sangat jelas ya, dan kita juga ada mekanisme untuk melaksanakan pemilihan pemimpin kita, anggota legislatif kita ya. Lalu kemudian ini ada ideologi transnasional. Bagaimana ini dikompromikan ya? Bagaimana ini didialogkan gitu ya? Supaya apa? Supaya tidak saling menegasikan gitu ya. Tidak saling mengeluarkan ya. Tapi harus ada dialog yang terus dirancang oleh berbagai elemen bangsa ini supaya kita tetap bisa mengawal bangsa ini dalam bingkai tadi itu yang kita sepakati ya. Pancasila dan NKRI ini menjadi sangat penting ya. Tidak harus kemudian tadi istilah Ustadz Ahmad itu berbusa-busa ya, mengatakan NKRI harga mati misalnya, tapi perilakunya sama sekali tidak menunjukkan jiwa dan praktek Pancasila dan NKRI ini tentu menjadi tantangan kita semua ya, karena seringkali kita ini kalau istilah Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah itu ya Profesor Haidar Nasir itu mengatakan seringkali kita ini nggak bisa menjaga atau merawat kata ya, tidak bisa menyatukan antara kata dan perbuatan ya, kita mengatakan A tapi yang kita lakukan B ya. Kita yang seharusnya pejabat publik itu menjadikan departemen-departemen di lingkungannya itu sebagai perekat ya, sebagai rumah besar yang di situ semua ormas bisa berhimpun ya, Kementerian Agama tadi yang kita bicarakan tadi itu. Nah, maka jangan sampai ada klaim-klaim, ada monopoli ya, itu akan sangat membahayakan ya. Dan itulah sesungguhnya yang kemudian menjadi sumber kegaduhan yang kita bisa amati ya. Nah, saya kira itu beberapa hal penting yang ingin saya tambahkan dari yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Ahmad dari perspektif hukum dan politik tadi itu. Saya memang pernah menulis artikel di Jawa Post ya, mungkin Ustadz Abdul Latif juga membaca ya, dan Bapak Ibu juga pernah baca. Saya kasih judul Imajinasi Negara Khilafah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca. Saya memang melihat khilafah itu seperti negara imajiner gitu ya, yang dicita-citakan, tapi dalam konteks negara bangsa modern ini akan sangat sulit itu diwujudkan ya, apalagi dalam konteks Pancasila dan NKRI tadi itu, di mana kira-kira tempatnya ya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang perlu didialogkan kalau mau didiskusikan sebagai diskusi lanjutan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.